Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rohman Sule Sabto Nugroho. Pada video kali ini saya ingin menyampaikan tentang Employee Resourcing Strategy pada PT Lontar Papyrus Pulp and Paper Industry. PT Lontar Papyrus Pulp and Paper Industry merupakan salah satu perusahaan produsen pulp terbesar di Indonesia yang berada di bawah naungan Asia Pulp and Paper Sinarmas Group. Perusahaan ini berlokasi di Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Operasi komersial dimulai pada tahun 1994 dan hingga saat ini menjadi salah satu kontributor utama industri pulp nasional. Produk utama perusahaan adalah pulp atau bubur kertas berbasis hardwood yang digunakan sebagai bahan baku industri kertas, tisu, dan kemasan. Kapasitas produksi mencapai sekitar 1,1 juta ton pulp per tahun dengan dukungan teknologi proses kraft atau sulfate proses. Selain berperan sebagai perusahaan manufaktur, PT Lontar Papyrus juga menjadi salah satu penyerap tenaga kerja terbesar di Provinsi Jambi dengan lebih dari 1.500 tenaga kerja langsung dan ribuan tenaga kerja tidak langsung melalui mitra kerja dan kontraktor. Saat ini kondisi pengelolaan sumber daya manusia di PT Lontar Papyrus sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari sistem rekrutmen yang transparan. Saat ini calon kandidat tidak perlu lagi mengirimkan berkas lamaran secara fisik karena perusahaan sudah menyiapkan aplikasi untuk menerima berkas lamaran secara online. Ini akan menghemat tenaga dan waktu dalam memproses lamaran yang masuk. Namun terdapat beberapa kendala yang masih perlu dianalisa lebih lanjut. Setelah dilakukan analisa bersama, ditemukan beberapa masalah seperti yang pertama adalah terbatasnya sumber kandidat. Karena lokasi perusahaan terletak cukup jauh dari pusat kota sehingga menyebabkan jumlah pelamar potensial lebih sedikit dibanding perusahaan yang berada di kota-kota besar lainnya. Masalah yang kedua adalah pendidikan tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi. Banyak lamaran yang masuk ke perusahaan, namun banyak juga dari mereka yang belum memiliki kompetensi yang dibutuhkan di industri pulp dan kertas. Yang ketiga adalah pengalaman yang dibutuhkan sangat spesifik. Industri pulp dan paper membutuhkan keahlian khusus yang tidak banyak dimiliki oleh pencari kerja karena alat produksi yang digunakan tidak sama dengan alat produksi di industri manufaktur lainnya, sehingga diperlukan pengalaman yang lebih spesifik. Permasalahan keempat adalah optimalisasi organisasi internal belum maksimal. Belum tersedianya succession planning dan talent mapping yang terstruktur menjadikan tantangan tersendiri. Hal ini penting untuk menyiapkan talenta-talenta baru di masa depan. Yang kelima adalah perubahan minat tenaga kerja. Generasi muda cenderung mencari pekerjaan yang fleksibel, berbasis teknologi, dan memiliki work-life balance yang lebih baik dibanding pola kerja manufaktur konvensional. Yang keenam adalah persaingan tenaga kerja dengan perusahaan lain. Perusahaan harus bersaing dengan sektor pertambangan, energi, FMCG, dan manufaktur lain dalam memperoleh tenaga kerja berkualitas. Yang ketujuh adalah informasi lowongan yang terbatas. Meskipun iklan lowongan kerja sudah tersebar melalui berbagai kanal, namun penyebaran informasi lowongan kerja ini masih belum menjangkau seluruh kandidat potensial di berbagai wilayah. Dan masalah terakhir adalah tingginya turnover dalam waktu yang relatif singkat. Beberapa karyawan memilih pindah ke perusahaan lain yang menawarkan jalur karir lebih cepat dan kompensasi yang lebih tinggi. Dari permasalahan yang ada, maka disusunlah suatu strategi, yaitu yang pertama adalah strategi talent acquisition. Strategi talent acquisition dirancang untuk mengatasi permasalahan keterbatasan sumber kandidat, ketidaksesuaian kompetensi pelamar, tingginya persaingan kerja, serta kebutuhan tenaga kerja yang memiliki keahlian spesifik pada industri pulp dan kertas. Strategi ini berfokus pada peningkatan efektivitas proses rekrutmen sehingga perusahaan mampu memperoleh kandidat yang tepat dalam waktu yang lebih cepat. Adapun saran program yang bisa dijalankan adalah yang pertama adalah membentuk talent pool database. Perusahaan perlu membangun database kandidat potensial yang berisi informasi pelamar dari berbagai sumber, seperti alumni program magang, kandidat yang pernah mengikuti proses seleksi, referensi karyawan,
serta lulusan perguruan tinggi yang menjadi mitra perusahaan. Database ini memungkinkan perusahaan memiliki cadangan kandidat yang siap dihubungi ketika terdapat kebutuhan tenaga kerja baru tanpa harus memulai proses pencarian dari awal. Yang kedua adalah menggunakan Applicant Tracking System atau ATS. ATS merupakan sistem digital yang digunakan untuk mengelola seluruh proses rekrutmen, mulai dari pengumpulan lamaran, penyaringan CV, penjadwalan tes dan wawancara, hingga penyimpanan data kandidat. Penggunaan ATS ini membantu HR melakukan seleksi secara lebih cepat, akurat, dan terstruktur. Yang ketiga adalah memperluas kerjasama kampus. Perusahaan dapat menjalin kerjasama dengan universitas dan sekolah vokasi yang memiliki program studi yang relevan seperti teknik mesin, teknik kimia, teknik elektro, teknik industri, dan lain-lainnya. Kerjasama dapat dilakukan melalui program magang, kuliah tamu, kampus hiring, beasiswa, serta program rekrutmen khusus lulusan baru. Strategi yang kedua adalah employer branding. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan citra PT Lontar Papirus sebagai perusahaan yang menarik bagi pencari kerja serta mampu mempertahankan karyawan berkualitas. Strategi ini penting mengingat adanya persaingan dalam memperoleh tenaga kerja yang kompeten, perubahan preferensi generasi muda terhadap lingkungan kerja, serta keterbatasan jumlah kandidat yang tertarik bekerja di industri manufaktur. Adapun program yang bisa dijalankan adalah yang pertama, company visit mahasiswa. Program company visit berikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengenal secara langsung proses bisnis, teknologi produksi, budaya kerja, serta peluang karir di PT Lontar Papirus. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui kunjungan industri, seminar karir, dan sharing session bersama praktisi perusahaan. Yang kedua adalah program magang bersertifikat. Program magang bersertifikat dirancang untuk memberikan pengalaman kerja nyata kepada mahasiswa sesuai dengan kebutuhan industri pulp dan kertas. Peserta magang akan mendapatkan pembinaan, pelatihan teknis, serta sertifikat kompetensi setelah menyelesaikan program. Yang ketiga adalah Employee Ambassador Program. Program ini melibatkan karyawan sebagai duta perusahaan untuk membagikan pengalaman kerja, budaya organisasi, peluang pengembangan karir, serta berbagai kegiatan perusahaan melalui media sosial, seminar kampus, maupun kegiatan profesional lainnya. Program yang keempat adalah publikasi aktivitas perusahaan di media sosial profesional. Perusahaan perlu memanfaatkan platform profesional seperti LinkedIn untuk mempublikasikan aktivitas perusahaan, pencapaian bisnis, program pengembangan SDM, inovasi teknologi, dan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan, serta peluang karir yang tersedia. Strategi ketiga adalah pengembangan kompetensi. Strategi pengembangan kompetensi dirancang untuk memastikan karyawan PT Lontar Papirus Pulp and Paper Industry memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang sesuai dengan perkembangan teknologi industri serta kebutuhan bisnis perusahaan. Strategi ini penting mengingat adanya kesenjangan kompetensi dan kebutuhan tenaga kerja dengan keahlian spesifik, serta transformasi industri menuju era digital. Adapun program yang bisa dijalankan adalah yang pertama adalah Technical Certification Program. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi teknis karyawan melalui pelatihan dan sertifikasi yang relevan dengan bidang pekerjaan seperti operasional pabrik, maintenance, instrumentasi, keselamatan kerja, manajemen energi, dan pengendalian kualitas. Sertifikat ini dapat dilakukan bekerjasama dengan lembaga sertifikasi profesi maupun institusi pelatihan yang diakui. Program yang kedua adalah pelatihan industri 4.0. Pelatihan ini difokuskan pada pemahaman teknologi industri modern seperti Internet of Things, Artificial Intelligence, Big Data Analytics, Automation System, dan Smart Manufacturing. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan karyawan dalam menghadapi transformasi digital di sektor manufaktur. Yang ketiga adalah Leadership Development Program. Program pengembangan pemimpin ditujukan untuk mempersiapkan calon pemimpin di berbagai level organisasi melalui pelatihan manajerial, pengambilan keputusan, komunikasi, problem solving, dan strategic thinking.
Program ini menjadi bagian penting dalam mendukung succession planning perusahaan. Strategi keempat adalah retensi karyawan. Strategi retensi karyawan bertujuan untuk mempertahankan tenaga kerja berkualitas, mengurangi tingkat turnover, serta meningkatkan loyalitas dan keterikatan karyawan terhadap perusahaan. Strategi ini menjadi penting karena PT Lontar Papyrus menghadapi tantangan berupa tingginya turnover pada beberapa posisi, persaingan dengan perusahaan lain dalam mendapatkan tenaga kerja kompeten, serta perubahan ekspektasi tenaga kerja terhadap lingkungan kerja dan peluang pengembangan karir. Adapun program yang bisa dijalankan adalah, yang pertama adalah career development. Pengembangan karir menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi keputusan karyawan untuk tetap bertahan dalam suatu organisasi. Oleh karena itu, perusahaan perlu menyediakan jalur pengembangan yang jelas dan terstruktur. Untuk mendukung program career development bisa dijalankan melalui beberapa program seperti Individual Development Plan, yaitu merupakan rencana pengembangan individu yang disusun berdasarkan kompetensi, potensi, dan tujuan karir masing-masing karyawan. Program ini mencakup kebutuhan pelatihan, sertifikasi, mentoring, dan pengalaman kerja yang diperlukan untuk mendukung pengembangan karir. Yang kedua adalah career path yang jelas. Perusahaan perlu menyusun jalur karir yang transparan untuk setiap posisi sehingga karyawan memahami peluang promosi dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mencapai jenjang karir yang lebih tinggi. Yang ketiga adalah program promosi internal. Perusahaan mengutamakan pengisian posisi yang kosong melalui promosi atau rotasi karyawan internal sebelum melakukan rekrutmen eksternal. Program ini memberikan kesempatan yang lebih besar bagi karyawan untuk berkembang di dalam organisasi. Program yang selanjutnya adalah Reward and Recognition. Sistem penghargaan yang adil dan kompetitif berperan penting dalam meningkatkan kepuasan kerja serta mempertahankan karyawan berkinerja tinggi. Untuk mendukung program ini bisa dijalankan melalui performance-based reward, yaitu perusahaan memberikan penghargaan berdasarkan pencapaian target individu maupun tim melalui sistem penilaian kinerja yang objektif dan terukur. Yang kedua bisa melalui bonus produktivitas. Bonus diberikan kepada karyawan atau unit kerja yang berhasil mencapai target produktivitas, efisiensi, kualitas, dan keselamatan kerja yang telah ditetapkan perusahaan. Dan yang ketiga bisa melalui penghargaan inovasi. Perusahaan memberikan penghargaan kepada karyawan yang menghasilkan ide inovasi atau perbaikan proses kerja yang memberikan manfaat bagi perusahaan. Program yang ketiga adalah employee engagement. Employee engagement bertujuan untuk meningkatkan ketertarikan emosional karyawan terhadap perusahaan sehingga mereka merasa sangat dihargai, termotivasi, dan bangga menjadi bagian dari organisasi. Untuk itu bisa dijalankan melalui yang pertama adalah Employee Satisfaction Survey, yaitu perusahaan melakukan survei kepuasan karyawan secara berkala untuk mengidentifikasi tingkat kepuasan, kebutuhan, serta permasalahan yang dihadapi karyawan dalam lingkungan kerja. Selain itu juga program kesejahteraan karyawan, program yang mencakup fasilitas kesehatan, program keselamatan kerja, konseling, dan kegiatan olahraga, serta dukungan keseimbangan kehidupan dan pekerjaan atau work-life balance. Strategi keenam adalah strategi internal resourcing. Strategi ini merupakan upaya perusahaan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia melalui pengembangan dan pemanfaatan talenta internal yang sudah ada. Strategi ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan karyawan yang siap mengisi posisi penting, mengurangi ketergantungan pada rekrutmen eksternal, serta mendukung pengembangan karir karyawan secara berkelanjutan. Bagi PT Lontar Papyrus, strategi ini sangat penting untuk mengatasi keterbatasan tenaga kerja dengan kompetensi spesifik serta menjaga keberlanjutan operasional perusahaan. Adapun program yang bisa dijalankan adalah yang pertama adalah talent mapping, yaitu merupakan proses pemetaan kompetensi, kinerja, potensi, dan kesiapan karir seluruh karyawan untuk mengidentifikasi talenta yang dapat dipersiapkan mengisi posisi yang lebih tinggi atau posisi kritis di masa depan. Pemetaan ini dilakukan melalui evaluasi kinerja, asesmen kompetensi, serta identifikasi potensi individu. Yang kedua adalah succession planning. Succession planning adalah proses mempersiapkan kandidat internal untuk menggantikan
menggantikan posisi-posisi strategis yang kosong akibat pensiun, promosi, mutasi, atau pengunduran diri. Program ini dilakukan dengan memberikan pelatihan, mentoring, coaching, dan pengalaman kerja yang relevan kepada calon penerus. Program yang ketiga adalah internal job posting. Internal job posting merupakan sistem yang memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melamar posisi yang tersedia di dalam perusahaan sebelum lowongan dibuka kepada kandidat eksternal. Program ini memungkinkan karyawan memperoleh peluang pengembangan karir yang lebih luas. Dan program yang keempat adalah cross-functional assignment. Cross-functional assignment adalah penugasan karyawan pada fungsi atau departemen yang berbeda untuk memperluas pengalaman, wawasan bisnis, dan kompetensi lintas fungsi. Program ini dapat dilakukan melalui rotasi kerja, project assignment, atau penugasan khusus. Sebagai kesimpulan, PT Lontar Papyrus memiliki sistem SDM yang cukup baik, namun masih menghadapi tantangan dalam memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri pulp dan paper. Tantangan utama meliputi keterbatasan kandidat, ketidaksesuaian pendidikan, kebutuhan pengalaman yang spesifik, persaingan dengan perusahaan lain, serta tingginya turnover karyawan. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan strategi employee resourcing yang terintegrasi mulai dari perencanaan tenaga kerja, rekrutmen berbasis kompetensi, employer branding, pengembangan talenta, hingga retensi karyawan. Sekian pembahasan dari saya. Sampai ketemu dalam pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.